Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, saya Archandra Putra dengan nomor NIM 23501912116 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan soal-soal yang telah diberikan oleh Ibu Rina. Oke, selanjutnya. Jelaskan prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Adalah analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau visible. Yang kedua, jelaskan senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri visible, yaitu senyawa yang dapat diukur menggunakan spektrofotometri visible ialah senyawa yang memiliki gugus kromofor dan ausokrom seperti benzana. Ya, di sini saya akan menjelaskan perihal kromofor dan ausokrom. Apa sih kromofor? Kromofor yaitu gugus ini terdiri dari ikatan rangkap terkonjungsi seperti ikatan rangkap karbon-karbon, ikatan karbon oksigen, dan cincin aromatik seperti benzena. Apa sih itu ausokrom? Yaitu gugus fungsi di dalam molekul yang memiliki satu atau lebih pasangan elektron bebas yang terikat pada suatu gugus kromofor. Contohnya itu gugus amino. Ya, salah satu senyawa yang bisa dianalisis oleh spektrofotometri yaitu furosemid. Kenapa? Karena mempunyai gugus kromofor dan juga ditambah mempunyai gugus ausokrom. Selanjutnya soal ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan orbital, sigma, PHI, dan N. Berikan contohnya. Yaitu yang pertama sigma. Orbital, molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Contohnya senyawa ikatan tunggal. Selanjutnya ada PHI, yaitu orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Contohnya itu molekul yang mempunyai ikatan terangkap 3. Selanjutnya ada non-ikatan, yaitu jika dalam satu molekul orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya. Contohnya atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas atau Pb. Selanjutnya itu soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama itu sistem terkonjugasi. Sistem terkonjugasi dengan ikatan rangkap bergantian dengan menyebabkan elektron tereksitasi dengan energi lebih rendah. Yang kedua itu ada pelarut. Pelarut polar menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah lebih panjang. Contohnya yaitu batokromik. Pelarut nonpolar dapat menyebabkan pergeseran ke arah lebih pendek atau hiposokromik. Yang ketiga itu perpaduan kromofor dan ausokrom. Kromofor menyerap cahaya visible dan ausokrom dapat meningkatkan intensitas serapan atau menggeser panjang gelombang penyerapan. Yang keempat itu larutan elektronik, yaitu perubahan keadaan elektron dalam molekul mempengaruhi energi transisi dan menyebabkan pergeseran panjang gelombang absorpsi. Soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan instrumentasi spektrofotometer UV visible beserta fungsinya. Yang pertama itu source, menghasilkan sinar UV lampu deuterium atau visible lampu tungsten halogen untuk analisis. Yang kedua itu ada entrance slit atau membatasi dan fokuskan cahaya masuk ke monokromotor. Yang ketiga itu dispersion device monokromator, memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang tunggal. Yang keempat itu exit slit, mengarahkan cahaya monokromatik ke sampel. Yang kelima itu sampel atau kuvet, wadah transparan tempat sampel untuk dilewati sinar. Yang keenam itu detektor atau mengubah cahaya menjadi sinyal listrik untuk mengukur intensitas. Yang keenam, jelaskan prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Kualitatif yaitu membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang max atau lambda max sampel dengan larutan pembanding atau pustaka. Selanjutnya kuantitatif membandingkan serapan pada larutan sampel dan larutan pembanding.
Yang ketujuh, jelaskan kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri visible. Kelebihannya itu yang pertama dapat digunakan untuk banyak senyawa organik maupun anorganik, baik berwarna maupun tidak. Yang kedua itu hasil analisis umumnya akurat dan presisi tinggi dengan kesalahan relatif rendah, kurang lebih 3%. Yang ketiga itu biaya operasional relatif murah dan alatnya sudah digunakan serta perawatannya sederhana. Selanjutnya kekurangannya. Yang pertama, kurang cocok untuk senyawa yang tidak menyerap di daerah UV visible atau tidak memiliki gugus kromofor. Yang kedua itu interferensi dari zat lain atau pelarut bisa mengganggu hasil analisis. Yang ketiga, selektivitasnya terbatas sehingga sulit menganalisis campuran kompleks. Sekian yang bisa saya jelaskan atau presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.